Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor gitu. Dan alhamdulillah sekarang kita udah memasuki bulan Ramadan ya Bro Ayung. Betul sekali. Tapi ya di sini ada kopi, ada dan yang lain-lainnya karena kita ngeteknya tuh malam sekarang. Pokoknya selama puasa kita malam ya. Ini ada butuh penyesuaian juga gitu. Ini nggak tahu, ini belum terlalu malam sih sebenarnya, masih jam 10-an. Tapi ya itu tadilah. Ini sekedar informasi juga buat kawan-kawan. Ini masih banyak beginian, kemungkinan publishnya pagi. Kawan-kawan masih berpuasa segala macam yang lagi berpuasa. Ya mohon maaf kalau banyak sajian seperti ini. Bro Ayung masih kelepas-kelepus ngerokok kayak gitu. Betul. Monggo Bro Ayung langsung aja waktu dan tempat dipersilahkan Bro Ayung. Silakan. Terima kasih Mas Pi atas kesempatannya. Tak DMC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kita berdua. Betul. Ya Mas Pi ya. Dalam acara Ngobor, ngobrolin horor ya Pi. Cerita yang menyajikan horor. Betul. Ini setahun ini ingat setahun yang lalu ya kita. Setahun yang lalu kita baru mulai yang Ngobor ya. Asli agak canggung. Ini malam hari dan di bulan yang sama Ramadan ya Pi. Tahun kemarin. Tahun kemarin juga sama waktu itu mungkin baru sekitar 1 bulanan Ngobor jalan ya. Saya masih sangat hijau waktu itu. Dan ya malam hari gitu ya kita ketemu malam ya Bro Ayung. Iya, kemarin kita mulai menghitam sekarang. Iya betul. Monggo Bro Ayung. Gimana Bro Ayung? Ada cerita apa hari ini nih? Ada cerita tentu Mas Biru. Sekali lagi ini kita juga lagi ngopi ya Bi ya. Betul. Untuk orang yang lama udah memahami ya. Udah memahami ya. Yang baru mampir mohon maaf. Barangkali loh kok gitu. Kita belajar dari masa lalu dari tahun lalu kayak gitu. Baik. Ini adalah sebuah kisah Mas Bi. Aku langsung ke cerita. Kisahnya dari Mbak Nani Bi. Mbak Nani mengisahkan kakak perempuannya. Jadi Mbak Nani itu tumbuh di keluarga yang ya bisa dibilang keluarga besar. Dan seperti cerita hampir mirip kayak cerita yang lalu, ini kalau anaknya kan kebanyakan perempuan, ya ada laki-laki 2, itu dari 7 bersaudara benar Mas Bi. Jadi kalau masalah sesuatu hal yang urusannya ke pendidikan atau misalnya pesannya mau kemana itu orang tuanya ngebebasin. Tapi kalau menikah kebanyakan itu dijodohin. Oh iya. Kalau masalah karir terserah. Cuman kalau masalah jodoh ditentuin. Ditentuin. Pendidikan juga monggo. Tapi kalau masalah nikah kan kadang-kadang orang muda kita menikahkan pilihan kita yang bakal jalanin kita. Kalau orang tuanya dia Mbak Nani ngomongnya ini kan pernikahan sekali seumur hidup, jangan sampai salah milih anakku, toh nantinya yang repot aku juga orang tua ya kan, terus kasihan juga kehidupan nanti. Tapi alhamdulillah memang kata Mbak Nani setiap pilihan orang tuanya sampai Mbak Nani sendiri ya mereka langgeng, cocok ya. Dan memang menjalani kehidupan di berbagai bidangnya masing-masing ya pada sukses gitu. Tapi ada yang banggel, yang angel sendiri itu Endang. Kakak perempuannya tadi. Kakak perempuan aku tak bingung sih ganjil. Iya monggo. Ada kerisnya kali, ada baut gitu Bro. Buka puasanya terlalu ini ya, terlalu lahap gitu ya. Jadi Endang itu malah diduluin sama si Ani tersebut nikahnya dilangkahin tapi dia keluarganya si Mbak Nani juga nggak mempersoalkan tentang itu. Cuman ya tadi Mbak Endang ternyata dia bersikukuh setelah mendapat tambatan hatinya, bersikukuh aku nggak mau dijodohin, aku udah punya pilihan hatinya. Tapi orang tuanya udah lama udah mempersiapkan Bi, ini pemuda tersebut dari kalangan ini bakal dijodohkan dipatilke angel bakal dijodohin sama Mbak Endang. Nah setelah Mbak Endang akhirnya menyatakan diri bahwa saya ingin menikah, terjadilah sebuah benturan sama orang tuanya. Tapi ngotot diyakinkan kayak apa, bahkan kakak-kakaknya ikut serta dan adiknya tadi Mbak Nani ikut ngomong, tetap nggak bisa. Mbak Endang tetap kekeh sama pilihan sendiri. Alhasil Mbak Endang pun akhirnya menikah dengan pilihan hatinya tersebut, yang nyatanya memang bukan orang yang kebanyakan orang sukses, enggak. Tapi dia adalah seorang, maaf aja ini ya, kalangannya si Mbak Nani gitu, levelnya itu enggak kayak gitu, tapi dia memilih
ya buruh biasa lah kayak kuli seperti. Terus kalau misalnya ada senggang-senggang waktu dia ngojek juga. Jadi kayak serabutan kayak serabutan, gitu ya. Bukan bermaksud merendahkan, tapi seperti itu kondisinya ya. Kondisinya seperti itu. Akhirnya yo wis kata wong tuane, "Pak, tapi aku masake nanti kalau misalnya terjadi apa-apa sama si Endang aku lah mau kayak kuwi gak," katanya suaminya seperti itu. Ya Bu, kita yang penting udah ngasih petunjuk. Kalau misalnya Endang terus nanti terjadi apa-apa, kita tinggal ngeliatin aja. Kalau orang belum ngelakuin sendiri, ngerasain sendiri, kadang-kadang ngeyel. Iya ding. Tapi aku wis nggak usah dipikirin yang kayak gitu. Akhirnya ya tadi singkat cerita aja, Endang menjalani kehidupan dengan, taruhlah namanya laki-lakinya Mas Bambang. Ini nama samaran semua ya, Endang dan Mas Bambang gitu. Nah itu menjalani kehidupan ternyata bahagia, Bi. Awal-awalnya bahagia, mereka menjalin mahlika hidup rumah tangga. Biasanya begitu dengan mengarungi bahtera, iya, mengarungi bahtera dalam sebuah kontrakan minimalis yang bagi mereka sangat indah begitu. Dan mereka harus melalui samudera cinta yang asli bergelora. Sudah banyak lah pokoknya gitu. Iya, gitu. Nah ini Vi, terus akhirnya mereka itu nggak kedengeran gaungnya apa ngeluh, apa membicarakan yang dengeran yang indah-indah itu pun Nani nggak langsung ngomong sama Mbak Endang, Mbak piye Mbak kehidupanmu atau apa, tapi dengar dari tetangga-tetangga lah, dari telik sandi lah seperti itu, karena tempat tinggalnya cukup jauh di kontrakannya itu. Nah, tapi menginjak ketika dia itu udah mulai mengandung, kandungannya udah mulai rada gede, wis mulai ada suara-suara nggak enak dari kakaknya tersebut, Mbak Endang tersebut, dan Mbak Endang mulai berani nelpon ke Nani, ke adiknya. Maksudnya tetangganya yang jadi mata-mata itu tuh udah mulai ngasih informasi. Iya, dia udah ngasih informasi sejak si ini hampir hamil 4 bulan si Endang. Nah itu kan informasinya hanya dari telik sandinya. Berikutnya hamilan mulai gede, mulai berjalan 6 bulan itu udah mulai Endang sendiri yang nelpon ke Nani. Dek, apa Mbak? Aku jane. Nah, udah mulai agak ngerusuh lah, banyak. Kalau katanya suaminya itu nggak nyukupin buat kebutuhannya, buat persiapan kelahiran dan lain-lain. Ya kan nggak bisa dia juga ngomong Nani nyalain Mbak Endang juga nggak bisa. Sabar Mbak, kalau misalnya ada yang bisa bantu, aku tak bantu. Nggak usah kayak gitu, tetap masih kekeh begitu, Bi. Akhirnya terus makin membesar perutnya dan akhirnya dia pun harus melakukan prosesi melahirkan tadi, mengeluarkan bocah. Ternyata bayi kali ngeluarin bayi, bocah itu udah agak gede gimana? Astagfirullahaladzim, bayi yang dikeluarkan. Nah itu yang karena memang sederhananya mereka kehidupannya ala kadarnya itu diurus melalui ya tadi bantuan dari ya apalah itu bantuan yang aku nggak bisa nyebutin. Ternyata ada kesalahan di ini nomor nik KTP itu nggak sinkron, akhirnya nggak bisa dapat bantuan tersebut, harus keluar duit banyak ya Nani juga yang ngeluarin, yang ngebantu, karena Nani juga dijanji jangan ngomong sama ibu, jangan ngomong sama bapak, sama saudara. Tapi Mbak Endangnya itu sempat ini ya minta bantuan waktu itu karena udah terjepit banget udah terjepit. Kenapa Gak apa-apa, agak panas soalnya Bu Layung. Akhirnya tadi ya Mbak Endang mulai lebih terbuka lagi, borok-borok suaminya. Tapi ya bukan masalah dia perselingkuhan atau main tangan, enggak. Memang ya dapatnya segitu, nggak cukup kayak gitu loh, nggak cukup. Kemarin juga aku nggak bisa ngembaliin cepet-cepet deh Ani, ini masalah yang buat lahiran apa itu kan. Akhirnya lambat laun suaminya pun dengar kalau ini bantuan sebenarnya bukan teman sekolahnya Mbak Endang, bukan tapi dari keluarganya. Mulai tensin, mulai cekcok. Tapi yang namanya suami ya dibelain, bapaknya anak-anak. Akhirnya mereka itu makin terdesak. Orang tuanya Nani mulai dengar kehidupannya kayak gitu, dapat tekanan juga, sering ditelepon. Akhirnya dia juga nggak diangkat kan karena tensin. Akhirnya ngelalu wis pokoknya cari rezeki dengan cara apa aja Pak, kayak gitu. Ya kalau kamu niat, aku banyak teman-teman yang kayak gitu. Sekarang kalau aku mau ngandalin jadi buruh, ya kalau ada orang merintah, kalau enggak gimana? Dagang aja dagang. Modal dari mana? Akhirnya, ya itu kemarin waktu saya bawaannya. Sampean bawa apa nikah? Orang nikah aja bawa cuma cincin berapa gram. Jual KBWs. Akhirnya itu
bagiannya Endang itu yang dari orang tua itu kan udah dikasih Bi, itu terserah. Padahal itu ya sebenarnya nanti kalau orang tuanya udah nggak ada baru waris dibagiin kan Bi. Tapi karena melihat kok kemungkinan besar Endang akan memerlukan itu, akhirnya udah dikasih duluan. Oh baik berarti orang tuanya. Baik orang tuanya, ada indikasi mengarah ke situ. Akhirnya itu benar-benar dijual cuman separuh itu tanahnya jatahnya Endang buat modal usaha Bi. Dari toys, alat mainan bocah itu ya, terus nggak jadi, gagal kayak gitu ya. Terus ada pengen bikin usaha yang lain, gagal, akhirnya mentok-mentok itu buat jualan apa namanya makanan, karena orang-orang sini juga kan kayak warteg seperti itu, jualan warteg. Ini pusing, akhirnya cari penglaris dari mana ya Pak Endangnya udah ngomong sendiri. Penglaris ya? Iya penglaris. Kalau kayak gini caranya persaingannya ini belum di masa-masa pandemi kemarin Bi. Tapi kalau kayak gini kontrak mahal, terus modal aku terakhir ini kalau misalnya nggak nyampe jadi cilaka Mas. Pokoknya cilaka pokoknya. Soalnya cilaka. modal udah terakhiran udah gitu terakhir, ya. Akhirnya ya wis kalau kamu siap apapun dilakukan, oke. Datanglah mereka ke seorang mbah seperti itu. Dukun ya? Dukun Bi. Tapi kan dukunnya Mbak si Endang nyampe ke sana kan katanya ini Pak, kalau dukun-dukun sekarang modelnya udah nggak kayak model-model dulu lagi, maksudnya lebih rapi, kadang-kadang orangnya muda, itu masih asli klutuk kayak dukun beneran yang waktu begitu, yang badek gitu ya? Yang badek, rambutnya udah diunting-unting, mana kumisnya seperti itu, ya komisi mah, ya aku aja komisi lagi, cuman kayak penampilannya dekil begitu. Iya, pokoknya kelihatan lah ini seorang dukun. Dukun gitu ya. Banget, bener-bener dari baunya, dari luar rumahnya aja. Istrinya ada apa enggak waktu itu Mbak Nani? Ya kata Mbak Endang istrinya enggak ada, bener-bener sendiri itu. Wong alamnya aja wis mendukung kalau itu di situ rumahnya si dukun tadi. Akhirnya apa? Oh, gampang. Sampai pengen laris yang kayak apa modelnya kayak masih gitu. daerah sini. Ada ya, daerah itu. Gampang yang mau laris yang model apa? Yang mau gampang wis laris pan model apa ya bener. Model apa gampang kayak gitu. Sanjaluke kon aku atau nyongke Saimun atau siapa ya? Nyongke. Saimun kayak aja khawatir kurang aku. Jangan khawatir sama saya. Yang kamu itu 5 orang belanja pagi, siang ada orang beli 3 orang, malam 3 orang buka selorok ngomongnya, loker penuh duitnya gampang kalau kamu siap. Mbah, itu mah jalurnya kayaknya nyupang, Mbah. Ya katanya mau apa aja kayak gitu. Tapi yang jangan kayak gitu, jangan yang wadal-wadalan, Mbah. Nyupang itu pesugihan maksudnya. Pesugihan, ya. Oh, jangan yang kayak gitu boleh, ada juga kita perbantukan. Kodam-kodam yang sakti-sakti katanya seperti itu, Bi. Tinggal saya telepon. Tinggal telepon, teka KB. Wis pokoknya kamu siapin UB-rampenya, terus ya biasa dan ngertinya harus minyakin ini. Setuju semuanya, Bi. Akhirnya mereka berdua, tapi di sini Mbak Endang diceritakan sama Mbak Ani, Wong itu kayaknya dia benar-benar di pasnya seorang dukun ya, menjelaskan dokter, tapi matanya selalu kadang-kadang kayak ngelanjangin Mbak Endang kayak gitu loh, rada cabul ya itu lebih rada cabul. Akhirnya dia risih, terus agak dia nggak berani ngeliatin si Mbak Dukun tadi lagi pertama ketemu. Akhirnya saat itu selesai, terus mereka kembali lagi ke Jakarta membawa bungkusan-bungkusan tertentu. Itu di Jakarta bukan di sini, cuman orangnya orang sini. Iya betul, Bi. Bungkusan-bungkusan itu harus ditanam di berbagai sudut. Tadi ya warungnya dia, tentu saja yang ada tanahnya, Bi. Dikorek-korek begitu. Alhamdulillah katanya si Nani tadi ya, Mbak Nani, Mbak Endang setelah itu usahanya emang berangsur cep maju, Bi. Maju, bahkan ada rencana kontrakan itu mau dibeli berapapun katanya seperti itu. Nah ini tapi makin kesana makin maju, bukannya suaminya makin senang. Kalau Endang senang banget, dia mulai mendegek gitu loh, di keluarga itu mulai bangga, mulai berani. Nyong Endang gitu kan. Udah bayarin duitnya si Nani yang dipinjam saat lahiran, udah dibalikin, terus udah mulai nelpon kakak-kakaknya yang lain. Dia dapat status. Udah pede gitu udah pede, orang tuanya juga ibunya, Dang, primen kabarin Dang, kayak gitu kan, warungnya lancar sini mah, main kesini udah mulai berani kayak gitu, sini cucunya pengen ketemu dan lain-lain. Tapi ada hal yang aneh, suaminya justru mulai khawatir di situ. Kalau misalnya diajakin ngomong apa, kalau kayak gini aja laris, berarti sampean kadang sering transfer ke sana ya, ke Mbah ya.
Saya ya transfer lah Bu, kalau nggak transfer nanti malah gimanain rapot itu. Tapi yo udahlah jangan ngomongin Mbak Dukun itu lagi kayak gitu, selalu menghindar. Emang kenapa sih Pak kalau ngomongin Mbak Dukun? Enggak, ada sesuatu yang kamu memang nggak ngerti yang aku tutupin. Jadi ada kesepakatan yang ditutupin dari Mbak Endang. Masalah tumbal. Iya, tumbal benar, masalah ada tumbalnya. Jadi Mbak Nani sejauh yang dia lihat, dia nggak bisa mata koyor begini, nggak bisa ngelihat sesuatu yang goib gitu ya. Mbak Nani. Mbak Nani juga, Mbak Endang juga. Tapi Mbak Nani pernah main ke warungnya Mbak Endang. Dia itu melihat kayak di kedua pintu warteg tadi itu memang ada, bukan sosok, aku ngelihatnya kayak asap putih gitu lah, putih. Tapi kalau dipandang nanti hilang begitu. Itu di dua pintu itu tadi, di kamar mandi, ya di berbagai pokoknya sudut ruang itu ada seperti itu semua. Ini aku nggak pernah di sana itu betah lama Mas, hawanya itu nggak enak. Tidak, ya. Tapi aku berani nanya sama Mbak Endang, Mbak, jenengan sih kadang melihat ini nggak Mbak sosok-sosok apa gitu? Enggak, tadinya awalnya dia nggak ngaku. Lah Mbak Nani itu tahu kalau Mbak Endang itu pakai penglaris. Ya dia mungkin menyangka doang, menyangka lah kayak gitu. Akhirnya kan dia beraniin ngomong, diterus terangin tuh Mbak Endang. Sampai pakai gini-ginian kayak gitu kan. Dan Mbak Endangnya makin kesana makin cerita bahwa iya sih kalau kayak gitu kan lumrah, penglarisan siapa aja juga pakai, pembelanya seperti itu. Tapi ya itu Nan, seperti yang kamu pernah lihat, aku juga sama lihatnya cuma bayangan-bayangan putih. Tapi ya itu menjak kapan? Ya semenjak datang ke Mbah itu, malah seolah-olah Nani kayak tertarik loh ke bisnisnya dia. Suaminya ya, kayak gitu. Dia kan di properti gitu kan. Nanti tolong diunjukin ke sana Ndang. Gampang itu Mbak, wis gampang pokoknya nanti aja. Kalau aku udah bener-bener jadi, nanti sampean dulu gimana? Kayak gitu ngomongnya, bercandaan lah. Nah, setelah ini semua berjalan makin maju, pas genap setahun, Endang itu harus pulang lagi bersama suaminya ke Mbah Kudun tadi. Itu dalam perjalanan baru suaminya ngomong, katanya gini, ternyata ini ada yang unik Bi, ini sama-sama dewasa ya. Jadi tumbalnya bukan orang. Si Mbak Endangnya. Iya, Mbak Endang harus melakukan sesuatu sama Mbak Dukun tadi. Harus mau dicabulin gitu. Harus mau ngeselin banget ya dukunnya ya. Dukunnya ngeselin. Iya, memang seperti itu. Jadi ya kalau aku tahu orangnya Bi, tapi biarlah itu prakteknya dia seperti itu. Jadi gini Bi, Mbak Endang dikasih tahu sama suaminya saat perjalanan pulang, itu pun nyawa jasa mobil itu Bi, karena dia waktu itu belum sempat beli mobil. Rencananya ada begitu belum ya. sempat belum gitu ya, sempat. belum sempat kan Ada, bukan berarti belum bisa belum sempat ngomong pelan-pelan di bawah. Kalau yang bawa mobil juga orang lain nggak ngerti ini kan, akhirnya Bu, ternyata sebenarnya kamu itu wisik-wisikan lah pelan-pelan, kamu itu memang harus ada satu hal yang harus dipenuhi, kalau enggak yang diperbantukan sama Simbah bakal dicabut semua kayak gitu, malah bisa berbalik sama kita. Maksudnya gimana Pak? Kamu harus mau sama itu. Edan, sampai memang edan Pak, kayak gini hal sepenting ini malah nggak ngomong sama aku. Maksudnya saya suruh berhubungan sama Mbak itu mau najis katanya, ngelihat mukanya aja modelnya kayak gitu. Enggak banget. Kamu harga dirimu dipertaruhkan Dang, gitu. Sampai ngomongnya namanya Bi, saking gergetannya suaminya. Siapa, aku juga sayang sama kamu, mencintai kamu, tapi yo ini demi los paling sadelat katanya, paling sebentar. Tapi jangan keterusan loh Dang. Aku itu aja belum setuju, malah ngomongin jangan keterusan. Nanti malah kamu nyelindih sendiri ke mbahnya kayak gitu. Ya sih, Bambang juga ini cemburu juga, Bi, tapi mau gimana lagi kalau enggak nanti pertaruhannya si bisnisnya hancur, malah jadi ada serangan balik. Akhirnya diyakinkan sampai benar-benar pulang kampung, di rumah ribut lagi Bi, digodok lah pokoknya masalah itu. Akhirnya Endang kalah. Ya wis kalau kayak gitu cuman sekali aja ya Pak, sekali habis itu kita pindah dukun katanya kayak gitu Bi. Kalau kita udah lumayanan, udah kita pindah dukun yang lebih sakti, terus kalau mau perang biar kita adu dukun sama dukun itu kayak gitu Bi. Kayaknya mau diinin dulu Bi. Boleh. Kalau mau perang boleh diadu antara dukun yang baru nanti. Akhirnya singkat cerita di pagi itu juga setelah mereka istirahat kan jatuhnya ke sana malam ya, datang ke sini malam pulang kampung. Istirahat dulu.
paginya sengaja Endang itu nggak dandan biar kelihatan nyebelin, tapi orang cantik tetap aja ya Bi kesana ke tempatnya Mbak Dukun tadi, penampilannya berarti udah ada rencana telepon sebelumnya, Mbak ya orang mandi kayak ngapain kayak gitu biar nyenengin gitu loh Bi. Diceritain Mbak Nani letek banget modelenan katanya, letek banget modelnya. Nah itu aku mosok iya pokoknya antara nanti aku harga dirinya gimana di depan kamu, di depan keluarga, ini ceritakan udah selesai semua sih Bi. Tapi suami tetap dia itu nyuruh aku supaya aku mau. Ternyata yang bikin aku kuat pas nyampe sana ada ibu-ibu yang baru keluar dari kamar Bi. Ya rapi-rapi lah, ucel-ucel kayak gitu, kayak habis gimana gitu kan. Habis diservis. Terus dia muntah. Gitu pas keluar dari kamar muntah. Terus suaminya yang ngomong kayak bombong-bombong itu, itu benturan dek kayak gitu, itu benturan dang, nggak usah dipikirin, itu muntah kayak gitu apa kenapa ya, itu benturan kata Simba pas ngobrol sama aku, itu saran nyalurin energinya lewat seperti itu dari sananya. Pak balik aja Pak, nggak mau, saya nggak mau. Kamu udah bilang iya, nyampe sini mau balik, kita malah cilaka, itu kalah Bi. Akhirnya Mbah bukunya keluar, terus biasa sambil ngudut, wis teka, santai banget, engkau ya, katanya nanti ngobrol biasa, ngomongin yang enak-enak, nyampe di situ kayak semacam ada ininya Bi, ya semacam ada umis-umisnya, Endang terhanyut lah dengan pembicaraan tersebut, terus ada nanti grafik yang bakalan diraih setelah seperti itu, akhirnya wis. Tapi mukanya suaminya kan jadi angel, istri mana, suami mana yang istrinya pengen digituin, nggak apa-apa kan Bi, tapi gimana lagi, akhirnya masuklah, didahului sih tadi, Mbak Dukun tadi ada ruangan yang khusus buat kayak gituan, itu suaminya nungguin kayak orang nungguin pasien, dan itu yang ibu-ibu yang muntah itu tadi, suaminya nungguin pasien seperti itu Bi, bener-bener kejadian seperti itu, akhirnya Endang dengan segenap tenaga, kekuatan dikuat-kuatin, masa aku ya pokoknya bodo amat lah, aku karena memang mau gimana lagi, ya udah buntu gitu, masuk dalam ruangan tersebut Bi. Terus kata ceritanya Nani, suaminya kan akhirnya cerita juga karena udah bubrok banget waktu itu dalam kamar nggak usah ceritain Bro Ayung, soalnya ini bulan puasa, takutnya yang ngedengerin ikut ngebayangin. Betul Bi. Jadi Mbak Nani menceritakan suaminya kayak wong-wong primen pucat gitu loh di luar. Siapa sih istrinya digituin, nungguin gitu loh. Kendir kabeh aku pikir Mas Ayung. Aku pikir kendir kabeh, kayak nggak ada jalan lain aja cari duit. Itu nggak lama, mungkin baru masuk sekitar 3 menit, Mbak Endang itu teriak keluar kamar, langsung bubrok keluar kamar, langsung menuju keluar Bi, menuju ke motor. Mereka datang pakai motor, Pak balik Pak, langsung kayak gitu, Pak balik, aku nggak mau, najis katanya seperti itu. Jadi pas ngeliat ini kan nggak enak banget suaminya, ini ada apa, ini kan tahu kayaknya di tengah-tengah aja, kayak aku dengar juga sempat ngintip-ngintip begitu, kayak ada semacam ngobrol-ngobrol dulu, terus nggak apa-apa, nggak terjadi pertempuran apa adu argumen atau apa, tahu-tahu keluar begitu Bi. Pas nggak lama kok keluar terus ngamuk-ngamuk, pengen ngajakin pulang. Nah sebelum dia nyamperin istrinya kan ngeliat Mbak Dukun itu keluar dari kamar, mukanya nggak marah Bi, kayak malu gitu, malu-malu tapi marah campur-campur kayak gitu. Mbak primen Mbak, cuman kayak gitu doang, cuman dia bukan gitu muka. Akhirnya disamperin si Endang, mau Pak, nggak jadi Pak, saya mau miskin nggak apa-apa. Primen sih kenapa? Cangkemnya mambuman kayak gitu. Cangkemnya mambuman gara-gara mulutnya bau banget katanya. Mulutnya bau. Kamu jangan banyak alasan. Sumpah mulutnya bau banget katanya. Mulutnya Mbak Dukun. Iya mulutnya siapa lagi? Orang dideketin aku baru mau digituin katanya, baru digituin udah mau dicium, mulutnya kayak apa ya, katanya lenggarangan mati telas kayak gitu katanya, seperti itu. Itu bau bangke berarti ya. Mulutnya bau bangke banget. Nyampe suaminya tuh yakinin udah nyampe sini jangan kayak gitu, aku malu. Ini udah kesepakatan. Aku juga mulutnya mambu katanya suaminya. Aku juga mulutnya bau. Sampean baunya lebih mendingan katanya. Jauh daripada baunya mulutnya sampean. Aduh gimana ini ya, Mbah, gampang Mbah nanti ya Mbah, telepon bewes katanya kayak gitu. Itu tapi dia kecewa banget kelihatannya Mbahnya. Itu selama perjalanan ribut mereka berdua Bi. Nah itu sampai mereka berangkat akhirnya ke Jakarta lagi. Itu berantem terus gara-gara kamu itu cari alasan ya Dang, itu sih Mbah, katanya masa mulutnya bau. Itu Mas kalau nyengir aja kan giginya kelihatan begitu. Kuning kabeh katanya Bi, kuning terus
kayak nasi coklat tuh. Iya, belum pernah disikatin. Ada itunya lah. Yakin, Ada Pak, mambune Pak, aku nggak mau. Aku juga nggak mungkin gini ya, maksudnya. Kamu alasannya karena sebenarnya mau digituin, tapi perkara mulutnya bau. Aneh, Bi. Kalau aku ngomong terus terang nanti mbahnya marah gimana? Katanya gitu, kata suaminya. Akhirnya nggak mau telepon, Mbah, ngapunten Mbah. Bukannya itu saya nggak mau. Emang kenapa bisa Nora gelem? Kata, kenapa nggak mau? Itu Mbah katanya ngapunten banget, nggak sampai kayak gitu terus terang. Sampean pas lagi mau nyium istri saya, mulutnya Mbah. Alah, apa Bi? Gitu ngomongnya susah banget, Bi. Itu akhirnya dia kayak ngerasa sendiri, malah sempat diseberang di telepon ada, kayak gitu, Bi. Kayak sempat dia ngetes mulutnya sendiri, terus diem lama. Mungkin pingsan dulu apa nggak tahu, tapi sembarangan. Aku orang kayak gue katanya, aku nggak kayak gitu, yang lain aja mau katanya begitu. Tapi istri saya ngomongnya sampai akhirnya karena ditekan terus ngomong seadanya suaminya. Kata istri saya mau sampai mulutnya bau banget katanya begitu. Itu wis kletek di telepon, teleponnya ditutup. Nah setelah saat itu malamnya, jadi sosok-sosok yang kayak Nani lihat, terus Mbak Endang lihat, yang di warung itu berubah bentuknya langsung nampak aslinya yang tadinya cuman ngabut gitu ya putih. Itu ternyata semua itu cuman pocong sama kunti, semuanya di berbagai ruangan kayak gitu loh. Dan kayak diliatin dia itu cara kerjanya itu narikin pengunjung itu kayak apa. Terus kalau misalnya duduk kayak dilapin dulu, dinyamanin gitu lama mereka kayak gitu. Jadi seolah-olah si mereka itu kayak jadi pelayan kayak gitu. Iya, mereka emang diperbantukan sama Mbak tadi ya untuk jadi penarik pembeli gitu. Terus ada yang pocongan pas lagi di makanannya kayak diludahin kayak gitu loh, biar enak lah seperti itu. Tapi itu cuman kayak penglihatan sekilas. Nah setelah itu mereka itu benar-benar rapat ke arah Mbak Endang semuanya, karena Mbak Endang yang nolak. Itu mereka seakan-akan nyerang Mbak Endang terus. Kemana aja Mbak Endang, misalnya dia ada di pasar mau belanja ya, belanja sayur atau ikan, kan kadang-kadang subuh itu di tengah-tengah orang ini dagang terus pengunjung yang lain itu ada mereka terus. Kalau wujudnya nggak serem sih nggak apa-apa kata Nani. Wujudnya pocongan punti kayak gitu terus Bi. Jadi keteror seperti itu. Setiap hari diteror terus sama mereka kayak gitu kan. Akhirnya Mbak Endang sakit karena teror kayak gitu terus. Sakit parah lah, mulai sakit parah. Dagang di sana juga nggak dagang. Suaminya akhirnya hubungi Nani karena dia juga ke keluarga sana malu. Katanya aku wis cerita KB sama Nani katanya seperti kata itu. Mbak Endangnya. Kata Mbak Endang itu diceritain. Akhirnya Nani juga mau ngomong sama orang tua. Nanti kena malu lagi. Akhirnya dia ngubungin seseorang yang mungkin dipercaya sama si Nani tadi. Nah itu tapi ngambil jalan tengah. Yang penting yang di dalam itu dicabutin semua lah kayak gitu. Yang kirimannya si Mbak Dukun tadi ya untuk membantu warung tadi itu berhasil dihilangin. Terus kalau masalah pertempurannya biar urusannya si Mbak Dukun yang ini yang ngebantuin. Ya kayak itu doang Bi. Terus akhirnya warungnya sembuh. Warungnya sembuh, Mbak Endangnya sembuh. Mbak Endangnya sembuh tapi nggak warungan udah. Kenapa? Habis duitnya. Habis duitnya. Jadi memang nggak laku aslinya bener-bener ya makin sana makin habis kayak gitu ya. Jadi masak nggak laku buang masak nggak laku gitu buang. Akhirnya terus terang sama Nani, akhirnya ngomong sama orang tuanya. Ya orang tuanya cuma senyum-senyum doang. Bocahnya ya dasarnya. Jadi gituin. Akhirnya menang lagi orang tuanya. Akhirnya gimana sekarang? Kucurin dana lagi tapi suruh ngikut sama suaminya si Nani. Jadi Bambangnya ikut kerja sama suaminya Nani. Udah kayak gitu. Dibantu gitu ya, dikatrol gitu ya. Dikatrol bener. Dan sampai sekarang masih kerja sama suaminya Nani. Ya gitu. Syukurlah kalau kayak gitu. Enggak, dia ada praktek seperti itu Mas, bener-bener digituin nih. Ternyata orangnya juga tahu. Aku ada, tapi sekarang lu kenal sama orangnya. Kenal, dan ini dia mulai nggak aktif yang kayak gitu. Karena ada teguran mungkin pas lagi ada lawan yang setimpal gitu, dia mulai yang praktek kayak gitu. Setahu aku dan enggak kayaknya. Gue mau nanya Bro Ayo, lo kan kenal sama orangnya. Betul. Emang mulutnya bau banget ya? Aku nggak pernah ngomong deket-deket, kenal tahu aja. Oh kenal tahu orangnya tapi nggak pernah komunikasi. Dan kata langsung. Orang yang pernah ngambil jasanya beliau gitu ya, memang iya Bi. Emang iya. Iya. Nungguin suaminya bisa kayak nungguin orang di ini loh. Pasien diperiksa dokter gitu ya. Kok ada yang begitu ya? Itu yang lain aja itu ada seperti itu. Asli. Iya. Oke. Lucu. Sebenarnya lucu juga sih tapi ya itu tadi lah itu praktek yang nggak baik gitu ya Bro Ayong.
Kalau mau berdagang ya sebenarnya langkah baiknya ya doa aja sih, doa sama intinya bikin masakan Betul. yang enak gitu ya, masakan yang enggak, enak, tempatnya bersih, nyaman. Ada pesan moral di sini yang benar-benar kita bisa langsung tangkap. Jaga kebersihan mulut di asli. Betul. Ya kan? Itu kita harus sikat gitu ya, Iya, pakai kalau sabun. Coba Ya. Mbak Dukun mulutnya bagus, Bagus. aromanya enak, kan lebih lancar. Oh, jadi mendukung Di dia. situ ilmunya kali, Iya. Di ilmunya mulut iya. bau gitu ya. Bau. Iya. Hah. Oke, Bro Ayung, terima kasih ceritanya. Mbak Nani juga terima kasih ceritanya. Mbak Endang juga. Semoga semuanya baik-baik aja lah. Meskipun kita dapat sedikit, yang penting itu halal dan itu bikin tenang gitu aja sih. Kita nggak usah mikir yang muluk-muluk lah kayak itu. Semuanya kan cuma sebatas keinginan ya, bukan kebutuhan kayak gitu. Oke, terima kasih Bro Ayung. Terima kasih kawan-kawan di rumah semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan sekarang. Mohon bersabar kalau yang melihat ada kopi, ada rokok segala macam. Kita ngeteknya tuh malam. Kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang tadi mungkin kurang sopan, kurang berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, itu mohon dimaafkan karena itu ya bagian dari kita menyampaikan cerita supaya kita nggak kehilangan nyawanya, begitu ya Bro Ayung. Iya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di acara ngobrol selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya dan ya siapapun itu, semoga kita selalu diberikan yang terbaik. Amin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.